Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titis Fahrina, guru pada Satuan Kerja NIT 5 Nganjuk. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 Batch 1 yang diselenggarakan oleh LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga di Yogyakarta. Pada hari ini, tanggal 7 Mei 2025, saya akan melaksanakan video pembelajaran sebagai bagian dari uji kinerja PPG Darjab. Kegiatan pembelajaran ini akan saya laksanakan di kelas 4 NIT 5 Nganjuk dengan tujuan untuk menunjukkan kompetensi saya dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang aktif, inovatif, dan bermakna bagi peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai hari ini, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Hari ini cepat diberi kesembuhan dan dapat mengumpulkannya lagi. Semangat! Ya, nggak luar biasa semangatnya hari ini. Walaupun beberapa hari telah libur, kalian tetap semangat ya. Ingat pelajaran minggu lalu pada kita belajar tentang apa? Tentang apa? Nabi Muhammad hijrah ke Taif. Ya, Nabi Muhammad hijrah ke Taif, betul. Apa penyebab Nabi Muhammad hijrah ke Taif? Ya, dia Wafatnya Khadijah dan Abu Thalib. Ya, karena wafatnya Khadijah dan Abu Thalib dan tekanan kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad semakin gencar. Ya, karena Nabi Muhammad kehilangan dua sosok orang yang sangat dicintainya, okay? Terus yang kedua karena apa? Karena kaum Quraisy, tekanan kaum Quraisy semakin gencar dan selalu memusuhi Nabi Muhammad. Belajar tentang apa? Peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian Isra Mi'raj. Peserta didik terus peserta didik pada perjalanan Isra Mi'raj. Kita sholat 5 waktu. Terus yang terakhir menjelaskan peristiwa penting yang terjadi pada peristiwa Isra Mi'raj. Ya, itu nanti tujuan pembelajaran kalian hari ini. Biar tahu apa artinya Isra Mi'raj ya. Biar tahu apa siap di video. Tugasnya tadi apa? Mencatat, mendengarkan, menjelaskan ya pengertian Isra Mi'raj. Ya. Kisah Nabi Muhammad SAW, peristiwa Isra Mi'raj yang menakjubkan. Peristiwa Isra Mi'raj disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Isra ayat 1, Surat An-Najm ayat 13 hingga 17, juga di beberapa hadis. Arti kata Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan arti dari Mi'raj
yaitu kelanjutan dari perjalanan Nabi untuk naik ke Sidratul Muntaha, langit yang tertinggi. Tatkala Nabi Muhammad SAW sedang berada di suatu tempat bernama Al-Hijr, beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Jibril hendak mengajak Nabi ke sumur Zam-Zam yang terletak tidak jauh dari Ka'bah. Di tempat inilah Jibril membelah dada Nabi Muhammad untuk kedua kalinya. Dahulu ketika beliau masih berusia 4 tahun, Jibril pernah melakukan hal yang sama. Wahai Nabi, tenangkan dirimu dan berbaringlah. Aku akan mensucikan hati dan jiwa. Buruk melewati Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Jibril mengajak Nabi untuk sejenak melupakan kota Mekah yang penuh masalah. Perjalanan pada malam hari inilah yang disebut peristiwa Isra. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Buruk melesat dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Nabi menempatkan buruk di sebuah besi dan berjalan memasuki masjid. Lalu beliau sholat 2 rakaat. Selepas sholat, malaikat Jibril membawa 2 buah minuman ke hadapan Nabi Muhammad. Gelas pertama berisi khamr dan satunya berisi susu. Wahai Muhammad, pilihlah salah satu di antara 2 minuman ini. Ternyata Nabi Muhammad mengambil gelas yang berisi susu. Wahai Muhammad, engkau telah memilih sesuai fitrah. Setelah itu, malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad naik ke langit. Inilah yang disebut peristiwa Mi'raj. Hanya sekejap, Jibril dan Nabi Muhammad telah tiba di depan pintu langit pertama atau disebut juga langit dunia. Wahai penjaga pintu langit, bukalah pintunya. Siapakah engkau? Aku Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus kemari? Ya, Muhammad telah diutus. Malaikat penjaga pintu langit segera membukakan pintu dan menyapa Nabi Muhammad. Selamat datang di langit dunia, wahai Muhammad. Sungguh orang terbaik telah datang. Jibril dan Nabi Muhammad memasuki langit yang pertama. Mereka berjalan melewati seorang laki-laki dengan ruh-ruh manusia di samping kanan kirinya. Ketika melihat, langsung mengenali beliau dan menyapa dengan hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, wahai putraku yang soleh. Malaikat Jibril menjelaskan penampakan para ruh di sekitar Nabi Adam kepada Nabi Muhammad. Para ruh sebelah kanan beliau adalah ruh para syuhada, sedangkan ruh yang berada di sebelah kiri beliau adalah ruh orang-orang yang sesat. Selain itu, Nabi Muhammad juga diperlihatkan azab bagi orang yang gemar memakan harta anak yatim. Selanjutnya, Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit kedua. Jibril kembali meminta izin kepada malaikat penjaga pintu langit. Terjadi percakapan yang sama seperti sebelumnya. Sungguh tamu terbaik telah datang. Di langit kedua ini, Nabi Muhammad indah parasnya. Wahai Muhammad, inilah Nabi Yusuf. Sapalah beliau. Assalamualaikum, wahai Nabi Yusuf. Aku Muhammad. Waalaikumsalam. Ya, aku telah mengenalmu, wahai Nabi Muhammad. Semoga engkau selalu diliputi kebahagiaan. Lalu mereka naik ke langit keempat dan bertemu dengan Nabi Idris. Ternyata Nabi Idris telah mendengar tentang Nabi Muhammad dan mendoakan kebaikan untuk beliau. Selamat datang, wahai saudaraku yang solih, Nabi yang salih. Semoga engkau selalu dilimpahkan kesehatan untuk berdakwah kepada umatmu. Selanjutnya, Jibril dan Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan menuju langit kelima. Di sana Nabi Muhammad melihat Nabi Harun dan menyapanya. Nabi Harun menyambut beliau dan mengakui kenabian Muhammad. Ketika sampai di langit keenam, Nabi Muhammad melihat sosok Nabi Musa. Nabi Musa membalas salam dan mengakui kenabian beliau. Namun tiba-tiba Nabi Musa menangis. Jibril yang penasaran bertanya kepadanya. Wahai Musa, mengapa engkau menangis? Aku menangis karena ternyata ada nabi yang diutus setelahku, tapi umatnya lebih banyak yang masuk surga dibandingkan umatku. Setelah berpamitan dengan Nabi Musa, Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit ketujuh. Di sana mereka bertemu dengan Nabi. Wahai cucuku yang saleh, senang sekali berjumpa denganmu.
Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu ya untuk memanjakan mata dan lidah mereka. Semua hal yang mereka inginkan tersedia di surga. Di langit ketujuh inilah Nabi Muhammad diperlihatkan surga. Beliau masuk ke dalamnya dan tidak berhenti untuk bertasbih memuji kebesaran Allah Subhanahu. Pada momentum ini Jibril menampakkan wujud aslinya sebagai malaikat. Wahai Rasulullah, sebentar lagi engkau akan bertemu dengan sang penciptamu, namun aku tidak bisa mengantarmu. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, Semalam, Kembalilah wahai Muhammad, mintalah keringanan kepada Allah. Aku yakin umatmu akan keberatan dengan hal ini. Nabi Muhammad mulai berpikir dan meminta pendapat Jibril. Sedangkan Jibril menyetujui apapun keputusan Nabi. Akhirnya Nabi Muhammad kembali naik untuk menghadap Allah. Nabi Muhammad meminta keringanan untuk umatnya. Maka untuk para hambaku. perintah sholat 5 waktu nilai pahalanya sama seperti 50 waktu dalam sehari semalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai ibadah sholat karena membuat umatnya terus ingat kepadanya. Serangkaian perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad akhirnya usai. Setibanya di Masjidil Aqsa, Malaikat Jibril menghadirkan para ruh nabi-nabi terdahulu untuk menjadi makmum sholat Nabi Muhammad. Setelah itu, Nabi Muhammad naik ke punggung buruk untuk kembali ke Mekah dan tiba di sana sebelum pagi hari. Demikianlah akhir kisah peristiwa Isra Mi'raj yang menakjubkan. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya: pertama, peristiwa Isra Mi'raj merupakan sebuah penghormatan dan penghibur bagi Nabi Muhammad setelah ditimpa ujian yang bertubi-tubi, seperti ditinggalnya Abi Thalib, Khadijah, penyerangan penduduk Taif. Namun beliau berhasil melewati semua itu dengan sabar dan tawakal. Kedua, hendaknya kita bergegas melaksanakan sholat ketika telah masuk waktu, karena Nabi Muhammad telah meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat hanya 5 kali sehari semalam. Wallahu a'lam bishawab. Selesai melihat tayangan video, kita akan membentuk kelompok, ya, 5 orang. Kalian cari kelompok seperti yang dibagi tadi, duduk sesuai dengan kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, nanti dikasih gambar poster sama Bu Titis ini sampean gunting lem ya, seperti ini gambar ini. Kertas manilanya dikeluarkan. Satu kelompok satu ya.
Jadi presentasi teman kalian menerangkan tentang perjalanan dari presentasi ini ada kemarin dari kalian ada sini ada kritik dan sarannya apa? Ayo, apa kritiknya dari teman kalian ini? Ayo Jian, apa? Dari poster teman kalian, hasil poster teman kalian oh tulisannya kurang jelas ya. Apa? Sudah bagus tapi tulisannya kurang jelas ya. Bisa dimengerti? Semuanya bisa dimengerti? Oke, tepuk tangan sekali lagi. Jadi pembelajaran hari ini kalian dari pembelajaran hari ini kalian merasakan kesulitan apa? Bagus dalam apa kelompoknya bekerja sama sangat bagus ya sampai selesai ya. Kesimpulan ini ada sebuah lagu. Semua ya. Isra itu perjalanan Nabi dari Madinah ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. 20 roja Nabi berisra Mi'raj ditemani malaikat Jibril naik buraq ke Sidratul Muntaha menerima perintah sholat 5 waktu. Sebelum pelajaran tutup, nanti sudah selesai, nanti ada tugas di rumah ya untuk pembelajaran selanjutnya. Nanti ada tugas di rumah, kalian membaca bab berikutnya.